Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar di tema 6, subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Baiklah, materi hari ini yaitu tentang kewajiban penggunaan energi. Kedua, menentukan lama suatu kegiatan. Yang ketiga, yaitu proses pembuatan baju. Proses pembuatan baju. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana proses pembuatan baju? Nah, proses membuat baju memerlukan waktu yang sangat lama. Wah, prosesnya sangat lama sekali ya anak-anak ya. Mulai dari menanam pohon kapas hingga menjadi baju. Nah, anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini. Proses pembuatan baju. Dimulai dari bunga kapas, ya pohon kapas yang sudah berbunga. Proses selanjutnya yaitu memintal kapas, berubah menjadi benang. Benang diproses dengan cara menenun kain, jadilah kain dan diproses kembali yaitu membuat pola baju. Kain tersebut diubah menjadi pola baju dan langkah selanjutnya yaitu menjahit baju. Dan yang terakhir yaitu setelah menjahit baju, pakaian itu akan jadi dan bisa kita pakai. Nah, itulah anak-anak proses dari pembuatan baju. Tentunya proses ini tidak sebentar. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, anak-anakku sekalian, terkait baju yang kalian pakai tidak tersedia begitu saja. Tiba-tiba sudah ada baju. Nah, ada beberapa proses yang harus dilakukan hingga menjadi baju. Untuk membuat sebuah baju, seseorang penjahit memerlukan waktu cukup lama. Mulai membeli bahan di toko, memotong bahan, dan akhirnya dijahit. Setelah dijahit, jadilah baju yang dapat dipakai. Nah, itulah anak-anak. Kita harus patut bersyukur atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kita harus selalu menjaga apa yang kita punya. Itu bentuk syukur kita. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kewajiban yang terkait dengan penggunaan energi? Buah-buahan merupakan makanan yang baik untuk kesehatan. Para petani berjasa menyediakan buah-buahan. Mereka bekerja keras mengeluarkan energi sehingga buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman harus dirawat dan diberi pupuk agar tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu yang lama hingga menghasilkan buah yang siap dipanen. Para petani mengangkut dan menjual hasil panennya di pasar. Semua kegiatan petani memerlukan energi. Kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani. Nah, anak-anakku sekalian, inilah salah satu contoh bagaimana kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani. Nah, petani itu kita makan buah-buahan anak-anak tidak ujuk-ujuk ada. Tidak tiba-tiba ada buah seperti itu. Ternyata adanya buah itu harus memerlukan proses yang sangat lama. Nah, seorang petani ketika mau memanen buah-buahan
yang dia tanam itu prosesnya sangat lama. Dimulai dari menanam, nanti memupuk, menyirami, merawatnya, dan sampai nanti buah-buahan itu tumbuh. Buah-buahannya itu berbuah sangat lebat. Itu prosesnya sangat lama sekali. Nah, anakku sekalian, inilah patut kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani, ya. Karena hal itu tidak secepat atau tidak semudah mungkin kita langsung makan buah-buahan, ya kan, tanpa mengetahui bagaimana proses menanam buah-buahan tersebut dan merawatnya. Nah, tentunya kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani. Selanjutnya, yaitu menentukan lama suatu kegiatan berlangsung. Coba diperhatikan. Perhatikan contoh berikut. Ibu Rasti pergi ke toko untuk membeli bahan baju. Dia berangkat dari rumah pukul 7.30. Setelah 45 menit, Ibu Rasti selesai belanja. Dia segera pulang. Pukul berapakah Ibu Rasti pulang dari pasar? Yuk kita jawab. Kita tahu Ibu Rasti itu berangkat pukul berapa? Pukul 7.30. Nah, waktu untuk belanja berapa menit? Yaitu 45 menit. Jadi, Ibu Rasti pulang dari pasar pukul 8:15. Kok bisa? Nah, caranya begitu ya anak-anak. Perhatikan. 07.30 itu Ibu Rasti berangkat. Nah, pukul 45 menit itu dijumlahkan. 00.45 itu dijumlahkan dulu dengan 07.30. Nah, setelah dijumlahkan pukul 7.30 ditambah pukul 45 menit itu yaitu pukul 7:75 menit. 07.75 setelah kita jumlahkan. 0 ditambah 5, 5. 3 tambah 4, 7. 7 ditambah 0 tinggal diturunkan 7. 0 ditambah 0 turunkan saja 0. Jadi 07.75. Nah, 07.75 itu sama dengan berapa menit, berapa jam? Nah, pukul 7, cara membacanya adalah pukul 7 lebih 75 menit. Pukul 7 lebih 75 menit itu sama dengan pukul 7 ditambah 75 menit. Pukul 7 ditambah, nah kita ubah dulu 75 menit itu menjadi berapa anak-anak? Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Anak-anak tulis saja langsung 60 menit ditambah berapa? Biar 75. Nah, 60 ditambah 15 menit. 60 menit ditambah 15 menit. Itu kan jadi 75 menit ya anak-anak ya. 60 ditambah 15 sama dengan 75. Nah, selanjutnya pukul 7 itu ditambah. Ingat, 1 jam itu kan 60 menit. Ditulis 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan, nah pukul 7 ditambah 1 jam. Berapa anak-anak? Yaitu 8 jam. Ditambah menitnya langsung diturunkan saja. Ditambah 15 menit. Jadi Ibu Rasti pulang dari pasar pukul 8:15 menit. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba mengerjakan di rumah. Selanjutnya untuk tugas evaluasi hari ini Pak Rauf membuat ada 5 pertanyaan. Nah, silakan anak-anak dikerjakan tugas evaluasinya ini di buku tulis dan nanti anak-anak Pak Rauf beri kesempatan untuk menjawab melalui YouTube-nya Pak Rauf. Nanti di kolom komentar dijawab dari soal 1 sampai 5. Cukup dengan menuliskan nama siswa. Setelah itu jawaban nomor 1 berapa, 2 berapa, langsung jawabannya saja.
1-5. Nah, baiklah, itu saja anak-anak yang bisa Pak Ruf sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.